Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anwar. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akad-akad dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah mudharabah. Definisi mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darab, yang secara etimologis berarti berpergian atau berjalan. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul amal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian tertentu di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi ini tidak mewajibkan adanya wakil dari sahibul amal dalam manajemen proyek. Yang kedua, hukum mudharabah. Hukum mudharabah menurut jumhur ulama pada dasarnya adalah boleh, selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, baik yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalil Al-Quran yang mendasari hukum mudharabah antara lain. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat ke-20. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat An-Nisa ayat 29. Tipe-tipe mudharabah. Tipe-tipe mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, di mana sahibul amal memberikan keleluasaan penuh kepada mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Dan yang kedua, mudharabah muqayyadah, di mana sahibul amal menentukan syarat dan pembatasan kepada mudharib dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jasa, dan usaha tersebut. Selanjutnya, ketentuan pembiayaan. Pembiayaan keseluruhan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu hal yang produktif. Yang kedua, LKS sebagai sahibul amal membiayai 100% kebutuhan, sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Yang ketiga, jangka waktu usaha. Tata cara pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, mudharib boleh melakukan berbagai usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Dan LKS tidak ikut serta dalam memanajemenkan proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan. Yang kelima, jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Yang keenam, LKS penyediaan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan. Kesalahan seperti apa? Secara sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Yang ketujuh, biaya operasional dibebankan kepada mudharib dan jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan kesalahan terhadap hal yang disepakati dalam akad. Rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama, sahibul amal dan mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Yang kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondasi atau cara komunikasi modern. Yang ketiga, modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyediaan dana kepada mudharib dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Dan yang terakhir, modal
tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayar kepada mudharib. Yang keempat, keuntungan mudharobah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Dan yang kelima, kegiatan usaha mudharib sebagai perimbangan harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak yang eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyediaan dana. Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan mudharib sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan. Dan yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharobah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, modal mudharobah. Modal dalam akad mudharobah adalah uang. Menurut jumhur ulama, dalam akad mudharobah tidak boleh berupa barang. Mengapa? Karena sifat harganya yang mudah berubah. Sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil keuntungan yang didapatkan. Karena tidak dapat dipastikan jumlahnya. Sehingga bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut, untuk masing-masing pihak akan menjadi lebih tidak jelas. Namun, beberapa ulama memperbolehkan modal usaha mudharobah dapat berupa investasi atau barang. Hal ini menunjukkan kepada pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik. Menurutnya, modal usaha mudharobah dapat dalam bentuk barang atau tidak diharuskan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan Ibnu Rushyd menyatakan bahwa para ahli fikih telah bersepakat memperbolehkan modal mudharobah dalam bentuk alat tukar atau uang, karena uang memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Putri Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari dari kelompok 8 akan melanjutkan materi kedua, yaitu musyarakah. 2. Musyarakah. 1. Definisi musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau sertifikat usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Musyawarah berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama, suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. 2. Dasar hukum musyarakah. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' Al-Quran. Dalil Al-Quran yang mendasari musyarakah adalah sebagai berikut. Al-Quran An-Nisa ayat 12 dan Quran Sad ayat 24. Rukun syikrah yaitu musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain: a. Ijab kabul atau sihat adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. B. Dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengolahan harta. C. Objek akad mahal yang disebut dengan ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. D. Nisbah bagi hasil. 3. Macam-macam musyarakah. A. Syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak atau syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada orang lain tanpa ada akad syikrah.
Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini, rumah tersebut dimiliki oleh orang dua memiliki cikrah. Contoh, cikrah melalui hibah tanpa akad. Cikrah antara dua orang yang diberi hibah tersebut dalam cikrah almat terbagi dua bentuk, yaitu A. Cikrah al-ajab, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilik suatu benda secara paksa. B. Cikrah al-tiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang bersertifikat. B. Cikrah al-uqud. Cikrah al-uqud atau kontraktual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbentuk berbagi untuk dan resiko. Cikrah al-uqud terbagi menjadi 5, yaitu 1. Cikrah mufawwadah, yaitu akad kerjasama usaha di mana masing-masing pihak harus menyerahkan modal yang sama serta bagi hasil dan resiko ditanggung bersama. 2. Cikrah inan, yaitu akad kerjasama usaha di mana masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi yang tidak sama, serta pembagian hasil sesuai kesepakatan, tidak harus sesuai dengan dana yang diberikan. 3. Cikrah al-amal, yaitu akad kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima kerja bersama dan berbagi keuntungan bersama. 4. Cikrah al-wujud, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan praktise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli suatu produk secara kredit lalu menjualnya kembali secara tunai. 5. Syirkah mudarabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang hanya memiliki tenaga tanpa melibatkan perkongsian modal. Ijarah. Yang pertama, definisi ijarah. Ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Nah, ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, dan yang kedua ada ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti. Nah, untuk ijarah yang berhubungan dengan sewa itu adalah suatu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Nah, untuk yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Nah, landasan hukum untuk ijarah yang pertama ada di dalam Quran Surah At-Talaq ayat ke-6. Yang kedua, Quran Surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 26. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar serta hadis riwayat Abdu Ar-Razzaq dari Abu Hurairah. Rukun, syarat, dan berakhirnya ijarah. Rukun dan syarat. Rukun ijarah ada 3. Yang pertama, pelaku akad, objek akad, dan sighah. Untuk pelaku akad yaitu mustajir atau penyewa adalah pihak yang menyewa aset. Kemudian mu'jir atau mu'ajir selaku pemilik adalah pihak yang menyewakan aset. Yang kedua, objek akad yaitu ma'jur atau aset yang disewakan, dan ujroh atau harga sewa. Yang ketiga ada sighah yaitu ijab qabul antara penyewa dengan pemilik. Nah, sedangkan syarat ijarah menurut Ascariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan
bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut harus dapat memberikan manfaat kepada si penyewa. Nah, yang ketiga, akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada si penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode akad ijarah masih tetap berlaku. Nah, yang terakhir adalah aset tidak boleh dijual kepada si penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat suatu kontrak itu berakhir. Nah, untuk berakhirnya ijarah itu ada beberapa ini. Yang untuk pertama, periode akad sudah selesai perjanjian. Yang kedua, periode akad belum selesai, tetapi si pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk memberhentikan perjanjian tersebut. Yang ketiga, terjadinya kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang terakhir adalah salah satu pihak meninggal dan ahli warisnya tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Oke, sekian. Terima kasih.